Boyolali dikenal sebagai salah satu daerah penghasil susu sapi di Jawa Tengah. Melimpahnya produksi susu yang tidak tertangani dengan baik menggugah sosok Novianto. Novianto mengolah susu menjadi keju. Penuh liku, kini keju asli Boyolali sudah memasok ratusan kilogram keju di Indonesia perharinya. Dan berikut profil inspiratif si pengusaha muda, Novianto. Selamat datang di Boyolali. Patung sapi ini menyambut siapapun yang datang sekaligus menggambarkan potensi lokal di Boyolali. Susu sapi. Bayangkan tiap tahun lebih dari 48 juta liter susu yang dihasilkan di sini. Ini setara dengan 53% pemenuhan kebutuhan susu sapi nasional. Nah, berlimpahnya susu sapi menjadi celah bisnis baru. Dan sejak 2009, potensi lokal Boyolali bertambah. Ada produksi keju lokal di sini. Di sini tepatnya, ini dia pabrik keju Indra Kila. Inilah industri keju komersial pertama di Jawa Tengah. Tiap hari ada 1.000 liter susu sapi yang diolah di sini. Susu didapat dari peternak. Pendiri pabrik adalah Novianto. Pemuda asli Boyolali ini menggagas UKM yang bergerak di bidang pengolahan susu. Alasannya dulu sebenarnya lebih ke sosial sama peternak, tapi ya kesininya terus ada ekonominya. Yang jelas keju itu salah satu produk olahan susu yang bahannya susu. Maksudnya ada kerupuk susu, ada tahu susu, ada permen susu. Tapi kadar susunya itu sedikit karena dia perlu bahan lain yang lebih banyak. Ada sabun susu, ada macam-macam. Tapi kalau keju, susu aja. Susu kita fermentasi, jadi ada bakteri masuk, ada enzim masuk, selesai. Cuma bagaimana seninya kita bikin itu rasanya aneh-aneh lah gitu. Tahun 2009, Novi yang lulusan ilmu arsitek ini lebih memilih untuk memanfaatkan peluang dari melimpahnya produksi susu di Boyolali. Meski menjadi pemasok susu terbesar dalam skala nasional, kendala sempat dialami para peternak pada tahun 2005 sampai 2007 silam. Akibat overproduksi dan penanganan yang lambat, sejumlah besar susu terbuang. Selain itu, belum ada produsen lokal yang mengolah susu dengan jumlah sedemikian besar. Padahal, di Boyolali ada sekitar 35.000 warga yang menjadi peternak dan 80.000 ekor sapi. Rata-rata menghasilkan 120.000 liter susu setiap hari. Novi memulai bisnis pengolahan kejunya. Ide membangun pabrik keju tercetus agar olahan susu Boyolali berbeda dengan produk dari daerah lainnya. Selain itu, membangun pabrik keju tidak memerlukan teknologi tinggi atau peralatan yang terlampau canggih, karena prosesnya lebih banyak menunggu waktu pengeraman dan pengeringan. Kalau selama ini saya akui memang ada yang bertanya kenapa kelompok tani nggak diajarin sekalian biar pada bikin semua. Yang jadi pertanyaan, ini pada pingin tahu caranya aja, terus biar bisa bikin sendiri, apa serius memang rasanya itu menjadi solusi ekonomi dia gitu. Kan tujuan awalnya bikin ini agar jadi solusi ekonomi bersama gitu. Saya bisa berkembang, petani bisa berkembang karena susu yang kita pakai harganya tinggi. Tapi kalau semua bikin, kualitasnya nanti lain-lain, orang nggak ingat keju Boyolali begitu, mau ke Boyolali ternyata dapat yang kualitasnya jelek, nggak jadi terkesan, nanti jadi kapok malah repot. Jadi sekarang kalau ditanya, apa sih yang buat petani selain harga lebih, mikirnya lebih nanti nih, lebih maintain dulu biar kemauan bertaninya nggak hilang. Ia membeli susu sapi dari peternak dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran. Tujuannya agar petani senang, produk mereka dihargai lebih. Sebelum ada Mas Novi itu kan harganya di bawah. Setelah ada Mas Novi bisa mengangkat harga ke peternak gitu. Sebelumnya tetap pasar biasa jalan, tapi harganya masih kurang maksimal. Setelah ditunjang dengan keju itu kan harganya lebih tinggi. Berkat ketekunan dan upaya gigihnya meningkatkan kualitas susu peternak, perlahan keju Indra Kila mulai dikenal banyak orang.
Sekarang, para pelanggan mulai percaya pada kualitas produk keju Boyolali. Novi kini rutin memasok keju ke hotel dan restoran mulai dari Jakarta, Bali, sampai Makassar. Per hari, pabrik keju ini memasok 120 kg keju. Novi mampu membuktikan keju lokal bikinan Boyolali mampu memenuhi ekspektasi pelanggan internasional. Namun, suksesnya pun bukan tanpa kendala. Standarisasi lah yang jadi tantangan kita. Saya enggak bilang hambatan lah ya. Tantangannya itu kalau kita mau bisa kirim ke Papua nih, itu enggak semudah kita pakai paket kilat kan. Kalau kita potongan 200 gram, oke. Tapi kita mau kirim 100 kilo nih, otomatis kargo udara. Kalau sudah kargo udara, kita bicara Badan POM, bicara NKV, bicara ISO, ada yang minta ISO, bicara karantina dari bea cukai sendiri gitu, macam-macam, halal. Ada 8 jenis keju buatan pabrik ini, mulai dari mozzarella, feta, sampai keju jenis mountain. Dengan kisaran harga jual antara Rp85.000 sampai Rp135.000 per kilogramnya. Novi berharap pabrik kejunya bukan hanya membantu peternak di Boyolali, namun juga membuka lapangan kerja untuk warga sekitar Boyolali. Sekarang, Novi dibantu oleh sekitar 10 pekerja di pabriknya. Menurut saya sih baik, tegas tapi ya. Gimana ya? Ya suka ngasih kayak apa ya? Kayak pembelajaran, kayak gini kerjanya, kerja. Terus kalau sehari-hari sih gimana ya? Baik sih. Jalan panjang masih menanti Novi dan pabrik kejunya. Tapi sekarang ia tidak sendiri. Ada puluhan ribu peternak yang siap bekerja sama mengolah susu menjadi produk khas milik Boyolali. Yasmina Anindya, Sandi Prasetya melaporkan untuk NET.